Ada bongkahan-bongkahan cahaya mendekat gitu, dan tiba-tiba paman saya ini digendongin di belakang, kepalanya dijambak gitu sampai rambutnya lepas gitu, digigit itu. Selamat datang di Kotak Cerita. Jadi ini adalah konten yang sangat cocok untuk kalian dengerin malam-malam sendirian. Oke ya, kita mulai aja nih ya. Sebelumnya pertama-tama nih gue mau bertanya kepada kalian nih yang gue pakai saat ini di kepala nih, apakah kalian tahu ini apa? Kalau kalian nggak tahu, ini adalah udeng ya, jadi penutup kepala khas dari Bali. Jadi sesuai tema kali ini kita akan mencoba membahas dan mendalami seputar ilmu perleakan. Nah, jadi mungkin teman-teman nih banyak yang nggak tahu ya, atau masih penasaran leak itu apa sih sebenarnya kan? Jadi menurut mitologi Bali, leak itu adalah seorang penyihir jahat nih ya, yang hanya bisa dilihat pada malam hari dan tentunya hanya bisa dilihat oleh dukun pemburu leak ya. Dan pada siang hari sebenarnya perwujudan leak itu sama seperti manusia biasa, nggak ada bedanya gitu. Nah tapi kalau pada malam hari ini nih, leak itu lebih sering bermunculan di area pemakaman. Nah ngeri kan? Karena di pemakaman itu para leak itu akan mencari organ-organ tubuh manusia yang nantinya organ tersebut dibuat racikan ya, atau ramuan gitu ya, agar membuat si leak itu bisa berubah wujud gitu menjadi yang sangat menyeramkan, atau juga bisa berupa hewan. Nah, dan informasi yang gue dapetin juga, jadi ada beberapa macam perubahan dan paling tingginya itu adalah menjadi seperti rangda. Nah, rangda itu tuh gue nggak tahu tuh bentuknya kayak apa. Nah, nanti bakalan kita cari tahu bareng-bareng ya. Pokoknya terus saja pantengin di channel Kotak Misteri Production, dan yang belum subscribe dulu sekarang ya kan, biar nggak ketinggalan informasi-informasi seputar horor. Kali ini gue ditemani dengan seseorang yang lebih memahami lah dan sedang mendalami dan juga mempelajari sejarah dari leak itu sendiri. Jadi di sebelah gue udah ada Bli Ono. Oke, apa kabar Bli Ono? Sehat, baik ya, oke ya. Jadi Bli Ono ini sedang meneliti juga dan mendalami juga. Jadi pokoknya ya lebih ngerti lah daripada gue ya kan. Jadi Bli Ono ini nama panggilan atau nama asli nih? Nama panggilan. Oh, nama panggilan. Kalau boleh tahu nih, buat teman-teman tahu juga nama asli siapa sih sebenarnya? Oke, jadi nama panjangnya Imade Jayanegara Swarsa Putra. Wah, itu dia. Imade Jayanegara Swarsa Putra. Nah, coba teman-teman ulang ya, kalau nggak bisa ya ingatan teman lemah berarti. Oke, jadi pertama-tama nih ya, Bli ya. Saya mau nanya nih kan, kalau mewakili teman-teman semua mungkin ya. Sebenarnya leak itu hanya sekedar mitos gitu kan? Apa sebenarnya itu nyata gitu, ada gitu di Bali tentunya gitu kan? Apakah hanya ya cerita-cerita urban legend di kalangan masyarakat Bali aja? Gimana tuh Liono? Oke, berbicara tentang leak ya Mas Age ya. Jadi leak itu mitos atau bukan ya? Ya betul. Nah, jadi sebenarnya leak itu bukan mitos. Oh, jadi beneran ada tuh. Ada tuh teman-teman ya. Jadi dan masih lestari sampai sekarang. Itu masih ada tuh. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya leak ini kan jadi suatu bagian dari budaya Bali ya. Oh, ternyata leak itu bagian budaya ya. Jadi kalian tuh berpikir aneh-aneh. Sebenarnya leak itu salah satu budaya dari Bali. Gitu, ya. Oke, nah tapi ngomong-ngomong soal perleakan ini ya, atau makhluk yang disebut dengan leak, yang katanya juga ternyata leak itu adalah budaya. Apakah benar itu ada karena Bli Onong nih pernah melihatnya langsung, ya kan, atau mempunyai pengalaman melihat leak itu gitu? Ya. Kalau ditanya untuk melihat langsung secara kasat mata begitu ya, berhadap-hadapan sih belum pernah. Belum pernah. Tetapi keseringan ketika saya ke tempat teman misalnya ya, kalau di daerah kampung saya itu
ngelihat bayangan itu sering gitu ya, cuman tidak sampai di dekatin gitu ya. Nah cuman ada beberapa pengalaman nih gitu yang saya dapat kumpulkan ya. Gitu. Ya. Ya salah satunya ada pernah paman ya. Gitu jadi ya. Ini sumbernya valid nih ya, paman sendiri ya. Valid ya. Jadi saya punya punya paman. Gitu yang kebetulan masih hidup ya sampai sekarang ya, masih bisa kalau ditanyain tuh tentang pengalamannya masih. Nah, jadi boleh cerita sedikit nih? Oh, silakan. Jadi mungkin teman-teman penasaran juga kan rupanya seperti apa tuh leak ya, gitu. Kan. Nah, jadi paman saya dulu itu kalau nggak salah waktu itu saya masih SMP itu. Waktu itu masih SMP 2001-an gitu 2000 ya. Awal-awal 2000 lah. Ya, awal-awal 2000 ya. Nah, itu paman saya kan gemar togel ya. Jadi itu kalau masang nomor itu ya, nomor togel itu kan mesti harus keluar dari desa tuh. Gitu, keluar dari desa tuh. Habis itu pulangnya itu malam. Pulangnya kadang jam 10, jam 12 gitu kan. Tengah malam ya. Tengah malam itu pulangnya. Itu pun jalan kaki tanpa ada listrik zaman itu. Masih gelap. Nah, habis itu akhirnya tiba-tiba ada bongkahan cahaya mendekat gitu, dan tiba-tiba paman saya ini digendongin di belakang, dipeluk gitu ya. Dipeluk gitu dari belakang. Habis itu tapi paman saya tetap aja bawa tidak bereaksi apa-apa, seolah tidak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada batu besar. Nah, dia jatuhkan badannya. Nah, setelah dia jatuhkan badannya itu kan tertimpa dia. Nah, datanglah itu liak yang lain lagi, ada sinar-sinar yang lagi. Akhirnya dia di kepalanya dijambak gitu sampai rambutnya lepas gitu. Digigit itu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu pengalaman. Nah, tiba-tiba akhirnya ada satu hal yang menjadi penyelamat yang tidak bisa dia gambarkan gitu ya. Akhirnya tiba-tiba dia berada di belakang rumah pada saat itu. Itu cerita yang pertama ya. Wow, jadi sebentar ya. Jadi dari ceritanya aja tuh kayaknya udah menyeramkan banget ya, karena bisa melukai orang juga ya. Iya. Dan mungkin nggak salah juga ya, kebanyakan teman-teman berpikir leak itu menyeramkan ya. Bentar, Bli. Itu tadi kan dibilang dia menggigit, terus paman ini menarik rambutnya si leak itu. Bukan liaknya itu kan ketika dia jatuhin badannya itu datang lagi nih bongkahan cahaya nih. Seperti liak itu. Nah, akhirnya dia direbut oleh 3 liak itu pada saat itu. Ya. Gitu ya, direbut oleh 3 liak itu. Nah, yang satu ngejambak rambut paman saya. Gitu, sampai rambutnya lepas. Yang depannya sampai botak itu. Jadi leak itu bisa main keroyokan juga, teman-teman. Gitu. Tapi nyerem ya kan, lu bayangin lu dikeroyok sama leak ya, Cok ya. Ada 3 leak, coba bayangin. 3, kita dikeroyok orang aja udah ngeri nih, leak tuh bayangin gitu ya. Tadi datangin 1 leak kayak gitu. Itu dia. Tapi ini berarti kalau di film-film tuh ya ada bola api terbang ya, gitu, itu ternyata beneran ya. Beneran itu. Ya. Ini kisah nyata, memang beneran nyata. Kisah nyata. Mungkin nanti pamannya bisa kita ajak ngobrol sedikit mungkin ya kalau ada waktu ya. Oke, jadi ada lagi nih pengalaman yang agar meyakinkan nih teman-teman bahwa leak itu nggak sekedar mitos. Ada beberapa lagi ya. Itu baru satu tuh. Yang kedua ada nih masih di satu tempat ya. Masih di satu tempat. Ini berlokasi di Bali ya berarti di Bali, dan bahkan di tempatku nih. Di mana tuh kalau biar teman-teman tahu tuh? Kalau di Bali itu ada pulau kecil lagi, namanya Nusa Penida. Oke, Nusa gitu ya, Penida. Jadi teman-teman yang nggak tahu lihat aja di Google Map tuh Nusa Penida. Nusa Penida tuh ada di mana? Oke, gimana Pasti ada. Nah, jadi cerita yang kedua ini hampir sama, cuman begini. Ini masih di satu daerahku ya. Biasanya kan kalau orang ronda gitu ya, jadi kadang tidurnya memang di pos keamanan itu ya. Pos kamling gitu ya, pos keamanan itu. Nah, pada saat itu singkat cerita ya, dia tidur di sana. Gitu ya, tidur di sana. Habis itu kira-kira jam 11-12-an itu dia setengah pulas nih, tapi tidak benar-benar pulas banget gitu. Nah, tiba-tiba ada satu sosok makhluk ya yang datang menghampiri dan menggigit kakinya. Nah, ketika pada saat jari dari kakinya itu digigit, dia ngerasa, terus dia bangun. Pada saat itu dia kira kucing gitu ya, atau anjing gitu ya, hewan-hewan gitulah kira-kira. Pas dia lihat, dia tengok itu ternyata ada sosok besar gitu, hitam
gitu. Berwujud seperti manusia gitu. Berwujud dia dikatakan seperti manusia iya karena kan ada bentuknya lah ya, bentuknya gitu ya. Tapi tidak murni seperti manusia Menyeramkan, seperti kita ini. tapi gitu ya. Tapi menyeramkan itu. Dia gigit itu sampai luka itu kakinya. Oh. Gitu. Akhirnya dia lari minta pertolongan itu dan ini pun hilang. Makhluk ini hilang gitu. Saya agak masih bingung. Jadi leak itu sebenarnya itu benaran nama dari makhluk tertentu atau leak itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi sebenarnya pengertian liak ya, secara etimologinya ya, secara gitu. Benar-benar ininya ya. Sebenarnya leak itu tidak seperti apa yang dituduhkan orang-orang itu. Cuman yang dituduhkan oleh orang-orang itu ada di dalamnya itu. Jadi begini, sebenarnya kalau kita melihat arti kata leak ya, leak atau liak itu ya. Jadi liak, li itu adalah linggihin, ak itu adalah aksara. Jadi leak itu kepanjang singkatan dari linggihin aksara. Yang artinya apa, Beli? Yang artinya linggihin itu adalah tempat. Linggihin tempat. Aksara itu adalah aksara. Aksara gitu. Itu kayak tulisan ya? Tulisan ya. Aksara itu yang yang dipercaya sebagai aksara suci gitu ya. Yang ini kalau berbicara aksara suci ini berbicara magis ya. Ya berbicara mistik gitu ya, mistis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya linggihan aksara artinya siapapun dia yang bisa menempatkan dengan benar aksara di dalam dirinya itu, dia bisa ngeliat. Gitu. Oke, jadi kesimpulan yang agak udah gue tangkap sedikit nih, leak itu sebenarnya adalah sebuah ilmu ya, Beli ya? Iya. Jadi sebuah energi gitu ya, ilmu energi itu. Jadi bukan nama dari sesuatu makhluk yang menyeramkan ya, tetapi lebih tepatnya ke energi ya, atau itu secara sebenarnya gitu. Sebenarnya. Jadi teman-teman tuh misalkan masih bertanya-tanya atau suka berpikiran leak itu adalah suatu jenis makhluk gaib, itu kayak misalkan pocong, kuntilanak kita kan sebutannya ya. Jadi leak ini sebenarnya bukan seperti itu, tapi melainkan leak itu adalah sebuah ilmu ya. Mengenai tentang jenis-jenis leak ya, ada jenisnya. Ada jenisnya ya. Ada leak itu memiliki beberapa jenis ya. Gitu. Ini yang biasanya yang mudah-mudahan bisa menjawab tuduhan dari masyarakat umum ya tentang leak atau persepsi gitu. Nah, jadi sebenarnya leak itu dari jenisnya yang dapat saya pahami ya, mudah-mudahan apakah nanti ada ini, saya sedang berusaha untuk telusuri itu apakah ada lagi jenis yang lain gitu ya. Nah, sejauh ini yang dapat saya pahami tentang jenis leak itu ada 3. Jadi jenis-jenis leak ada 3 ya teman-teman ya. Apa aja tuh, Beli? Ya, ada leak penengen namanya atau leak beraliran kanan. Leak penengen itu aliran kanan. Ya, aliran kanan gitu. Terus ada leak pengiwe aliran kiri. Pengiwe itu kiri. Berarti bisa dibilang yang baik dan yang buruk ya, gitu ya. Baik yang buruk. Dan satu lagi nih, ada ilmu pengeliakan yang digunakan memang bertujuan untuk melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Oke, jadi gitu. mendekatkan ya namanya. Iya. Mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Sang Pencipta gitu. Sebenarnya tujuan dari kalau kita amati ya, tujuan dari energi atau kekuatan ini kan tujuannya untuk yang terakhir tadi, mengilhami diri sendiri dan mencapai suatu kebebasan sebenarnya. Cuman yang namanya manusia kan bisa saja karena masih ego gitu ya, di dalam muncul di dalam dirinya itu. Nah, itu yang menyebabkan. Artinya dalam artian begini, energi itu tidak ada energi baik dan energi buruk sebenarnya. Kekuatan itu tidak ada kekuatan baik, kekuatan buruk. Itu tergantung manusianya. Nah, gitu. Teman-teman, apakah dibawa ke arah yang baikkah? Baik jadinya. Kalau dibawa ke arah yang buruk, buruk jadinya gitu. Jadi intinya ya seperti tadi dijelaskan Beli Ono ya. Jadi leak itu ya terbagi dengan 3 kategori, tapi mungkin lebih spesifik itu antara kanan dan kiri, atau yang bisa dibilang leak yang jahat atau leak yang baik gitu ya. Yang kanan ini yang baik gitu ya kasarannya ya. Kanan yang baik. Yang kiri ini yang buruk. Yang kiri inilah yang sering dikatakan atau oleh orang-orang itu ya, bahwa leak itu berwujud seperti yang dibilang tadi itu, suka mengganggu suka menyakiti orang. Nah, ini leak yang kiri ini. Nah, artinya tetapi anggapan masyarakat itu ketika berbicara leak itu langsung dipunis yang jelek saja. Jelek ya, karena memang apa sih yang di pikiran orang itu hanya kalau kita nyebut kata leak
udah identik dengan makhluk yang sangat menyeramkan dan suka mengganggu gitu. orang ya. Nah ini pencerahan nih buat teman-teman ya. Jadi leak itu tidak selalu dan tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Karena sebenarnya leak itu sebuah ilmu yang bisa dipelajari dan digunakan dengan baik juga gitu. Oke ya. Nah untuk menjadi leak itu sendiri caranya gimana, Bli? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik. Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi saya sebenarnya yang berusaha untuk pengen cari tahu ya gitu. Oke. Nah ternyata saya mendapatkan juga ada beberapa ya, kalau nggak salah yang baru saya dapatkan itu baru ada 4 gitu ya, baru cara ada 4 mendapatkan jenis, ya, cara itu ya, baru ada 4 cara nih gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya dapat lebih lagi, mungkin saya akan jadi ini ada 4 cara untuk mendapatkan ilmu leak atau bisa dibilang menjadi leak. Ya, yang pertama ada leak dari anugerah dewa. Penugerahan dewa namanya, ilham mungkin. Ya, mungkin bisa dikatakan sejenis ilham dari sang pencipta lah ya gitu ya, dari kuasa ya yang diberikan ke kita gitu. Mungkin karena kitanya taat ya beragama ya. Itu jadi diberikan berkah itu, berkah suatu kekuatan, suatu energi itu. Nah, itu juga dikatakan leak itu. Leak juga ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada leak yang didapatkan dari belajar. Nah, dari seorang guru nih. Berarti ini bisa dipelajari nih, menarik nih bagian belajar ini nih. Oke, terus apa lagi, Bli? Ya, itu. Jadi yang tadi ya belajar itu jadi ada tuntunan seorang guru nih. Nah, itu dia. Gitu. Jadi tidak mengawang-awang dia gitu. Ada guru yang nuntun dia dan itu ya dan perlengkapannya lah pokoknya. Nanti pokoknya itu untuk belajar menjadi leak kita bahas nanti di akhir nih. Oke, standby aja terus di sini. Oke, sip. Yang ketiga, ada leak yang didapatkan dari keturunan. Turunan, jadi seru juga nih. Bisa diturunin, bisa diturunin ini. Bingung nggak teman-teman tiba-tiba ya kan diturunin jadi leak gitu. Gitu ya. Jadi misalnya contohnya begini, misalnya saya punya kakek atau nenek nih, gitu ya. Nah saya tidak tahu kalau kakek atau nenek saya itu bisa ngeleak nih, gitu. Entah dia leak baik atau leak buruk gitu ya. Saya juga kurang paham gitu lah ya ceritanya. Nah, ketika mohon maaf, artinya sudah menjelang meninggal atau menjelang ajalnya itu, ibaratnya kasarnya itu sekarat gitu lah ya. Itu seorang kakek atau nenek kita ini jangan hendaknya kita deketin. Malahan katanya seperti itu. Oh gitu. Iya, kalau beliau itu kita deketin pada saat itu, ilmu pengeliakan yang ada di dalam diri beliau itu akan loncat ke kita. Ya, tanpa kita sadarin loh. Tanpa kita sadari itu ngeri. Jadi bukan kayak yang ilmu-ilmu lainnya kan ada juga yang bisa diturunin sebelum meninggal gitu. Kalau ini dia pemilik awalnya harus meninggal dulu gitu. Apa pas masih hidup bisa diturunin? Sebenarnya kalau seorang kakek atau nenek ini yang memiliki kapasitas sebagai seorang guru ya bisa menurunkan itu, ya jatuhnya tuh lihat guru jadinya, mendapatkan lihat dari berarti tetap harus belajar. Harus belajar. Artinya maksudnya gini, tetap dia belajar, artinya seorang guru nih. Itu mengajarkan sama calon atau muridnya itu gitu ya. Gitu. Atau ngajarin sama cucunya belajar secara serius lah ya. Nah itu bisa walaupun itu keturunan gitu ya, tapi bisa dikatakan itu masuk kategori liak yang belajar ya, belajar dari dua tadi ya. Nah ini kalau dia tidak sadar, ini tidak sengaja tidak disadari oleh yang diturunin gitu, dia tidak sengaja terus tiba-tiba tuh loncat. Ilmu itu berada di dalam dirinya gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu ada leak yang didapatkan dari beli. Nah tuh teman-teman, jadi buat teman-teman yang penasaran mau mencoba ilmu leak gitu kan nih, kalau nggak mau ribet bisa beli nih. Nah itu gimana tuh? Kalau yang beli itu gimana tuh beli? Nah biasanya kalau beli itu beli dia kepada orang, ada yang memang benar-benar ini ya yang ngejual sebenarnya, walaupun tidak terlalu terang-terangan banget mengatakan itu ya gitu, tapi ada itu di Bali itu ada. Dan sebenarnya begini, sebenarnya kalau orang beli itu tidak mengatakan kepada orang yang penjual itu saya mau beli dan jadi leak nih, tidak. Jadi kadang-kadang begini, ada seseorang misalnya dia punya usaha, misal contoh ya, dia punya suatu usaha, dia pingin usaha, karena ini juga berdasarkan pengalaman juga sih yang saya dapatkan gitu. Yaitu di daerah saya juga, walaupun tidak satu desa dengan saya gitu, saya mendapatkan cerita ini dari sana gitu. Jadi beli liak beli ini dia tidak serta-merta mengatakan aku beli liak dong, enggak
gitu. Tapi aku beli ini, aku punya usaha nih, gitu ya, punya usaha ini, aku pingin biar laris usaha gini. Nah jadi dikasihlah model energi atau kekuatan-kekuatan seperti itu dengan ya metode tertentu lah dikasih seperti itu. Akhirnya karena dia tidak menyadari, kalau kembali ke pengalaman yang saya katakan tadi itu, dia tidak menyadari kalau yang dikasih itu juga ilmu pengeliakan ini. Itu memang efeknya tuh jadi laris dia, gitu. Jadi laris ya gitu. Cuman efek sampingnya ke orangnya sendiri. Nah itu ya teman-teman tadi penjelasan tentang apa itu leak sebenarnya yang udah dijelaskan oleh Bli Ono ya. Jadi ya garis besarnya leak itu sebenarnya ilmu yang bisa kita pelajari, dan ada juga tadi bisa kita beli juga ternyata ya kan. Ya. Tapi mungkin itu jangan ditiru ya. Iya. Kalau ingin mempelajari ilmu leak itu ya secara baik dan benar ya, Bli ya. Jadi bisa digunakan untuk kebaikan juga, jangan untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Bukan begitu, Bli? Iya. Kalau mau ditiru boleh juga sih sebenarnya, asal di jangan beli bayar setelah itu selesai. Gitu. Harus ditanya kan spesifiknya seperti apa, kinerjanya gimana, efek sampingnya gimana gitu. Harus jelas ya, agar kalau misalkan kita praktekkan dengan baik kan juga bisa melestarikan, kan itu budaya. Jadi jangan sampai dihilangkan.